Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada kali ini, kembali di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal persiapan UTBK SNBT tahun 2023. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang akan saya bahas pada kali ini, yakni mengenai pengetahuan kuantitatif. Soal yang pertama, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah, di sini ada 5 pilihan, bisa kita lihat sama-sama. Langsung saja kita bahas ya. Bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Ciri bilangan yang habis dibagi 3 di sini ya, adalah jumlah angka pembentuknya merupakan kelipatan 3. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi 5 adalah angka satuannya 0 atau 5. Kita akan cek mulai dari ciri yang kedua, yakni bilangan yang habis dibagi 5. Di sini, untuk pilihan yang A, ujungnya kan satuannya 5, berarti ini adalah bilangan yang habis dibagi 5. Berarti ini bukan pilihannya. Kemudian ke yang pilihan C di sini kan ujungnya 0 ya, satuannya 0, berarti ini juga habis dibagi 5. Di sini kan yang diminta tidak habis. Berarti C ini juga bukan pilihannya. Kemudian kita ke ciri bilangan yang habis dibagi 3. Cirinya kan kelipatan 3 ya. Di sini ada bagian D, 15.000 kita ambil. Nah, 15.000 itu kan bisa habis dibagi 3. Tetapi untuk 223-nya itu, ini kan tidak bisa dibagi 3. Berarti D juga adalah bukan pilihan. Kemudian kita cek ke pilihan yang E. Di sini ada angka 20.579. Kita jadikan angka ini menjadi 21.000 ya. Kemudian selisihnya dengan ini kan 421. Nah, yang 21.000 ini kan bisa dibagi ya, sedangkan 421 ini kan tidak bisa dibagi 3, karena bukan bilangan kelipatan 3. Jadi yang E juga ini bukan pilihannya. Otomatis pilihan yang sesuai untuk bilangan yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5, jelas pilihannya adalah yang B. Kita buktikan saja di sini kan, apabila 13 dibagi 3 kan dapat 4 ya. 4 kali 3, 12, sisanya 1. 16 dibagi 3 kan dapat 5 ya, sisanya 1. 18 dibagi 3 itu pas 6. 9 dibagi 3 juga pas adalah 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di dua titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah, kita langsung bahas saja. Di sini ada kurva, ini bentuknya adalah kurva parabola, karena ini bentuk persamaan kuadrat. Dengan syarat A-nya jelas ya, tidak boleh sama dengan 0. Keterangan di sini adalah memotong sumbu X di dua titik. Kita kembali ke konsep dasar parabola, bahwa suatu parabola akan memotong sumbu X di dua titik apabila memiliki D besar dari 0 atau D lebih dari 0. Di mana D ini adalah diskriminan. Diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC ya. Berarti harus besar dari 0 atau lebih dari 0. Kita langsung saja cek di sini ya. B-nya di sini kan 2 ya. 2 kuadrat, kemudian 4 kali A, A-nya di sini A, C-nya adalah 1. Berarti 2 kuadrat kurang 4A kali 1. 2 kuadrat kan 4 ya. Kemudian 4A kali 1 itu 4A, besar dari 0. Kemudian kita selesaikan dengan konsep aljabar seperti biasa. Sehingga di sini kan 4 besar dari 4A. Sehingga untuk nilai A-nya sendiri itu kan 1 ya. Nah, kita jadikan seperti ini. A, ini kita tukar posisinya sehingga tanda pertidaksamaan juga kita tukar. Ini kan 4 sama-sama dibagi 4 dapat 1 ya. Jadi A kurang atau kecil dari 1. Dan jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Ini bentuk soalnya sama ya dengan nomor 2 tadi. Kita langsung saja ke sini, ke pertanyaannya apa. Pernyataan yang benar adalah di sini ada pilihan kurva terbuka ke atas, kurva terbuka ke bawah, kurva memotong sumbu Y positif, kurva memotong sumbu Y negatif, titik puncak kurva berada di kuadran 1. Berdasarkan keterangan di soal nomor 2 tadi, kita sudah selesaikan bahwa A-nya kurang dari 1. Kita cek untuk pilihan yang pertama, kurva terbuka ke atas. Kemudian yang B ini kurva terbuka ke bawah. Sesuai dengan konsep fungsi kuadrat, bahwa kedudukan parabola itu kan akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kita buka saja ya, kedudukan parabola pada grafik kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Di sini A-nya kurang dari 1. Arti kurang dari 1 itu kan bisa positif, bisa negatif. Kenapa di sini bisa positif? Karena kurang dari 1 itu kan masih memuat di sini adalah bentuk-bentuk pecahan. Seperti seperempat, setengah, 3/4, dan sebagainya ya. Banyak sekali di sini pecahan itu yang tidak terhingga. Kemudian, sesuai dengan kedudukan ini, parabola dia akan terbuka ke bawah apabila A-nya kecil dari 0. Kemudian, sebaliknya, parabola akan terbuka ke atas apabila A-nya adalah besar dari 0. Kemudian di sini kita cek apakah katanya kurva memotong sumbu Y positif. Untuk menentukan memotong sumbu Y di positif atau negatif ya, di pilihan D ini kan sumbu Y negatif, sedangkan ini yang positif. Kita cek sesuai dengan konsep kan dari C-nya saja di sini ya. Nah, di sini kan C-nya 1 positif. Jadi ketika dia C-nya positif 1 menandakan bahwa nilai Y-nya juga sama dengan 1 karena di sini kan X-nya 0 ya. Memotong sumbu Y itu ketika nilai X-nya 0. Berarti di sini ketika Y-nya sama dengan 1, dia akan memotong di sumbu Y positif. Nah, bisa saja kan bentuknya seperti ini ya, di Y positif. Berarti di atas sumbu X. Atau misalkan terbuka ke atas di sini ya. Nah, contohnya seperti ini. Sudah jelas bahwa jawabannya adalah C. Kenapa yang E tidak? Titik puncak kurva berada di kuadran 1. Ini kan tidak memenuhi ya. Sudah jelas sekali. Karena di sini titik puncak itu bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, bahkan bisa di kuadran 4. Karena di sini A-nya bisa positif, bisa negatif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan 2 di dua titik berbeda. 1, Y sama dengan negatif X tambah 5, 2, Y sama dengan X kurang 2, 3, Y sama dengan 3X kurang 1, 4, Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Di sini ada pilihan ya, silakan bisa dilihat. Kita langsung bahas saja. Di sini ada dua buah persamaan garis, yakni 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan 2. Yang diminta di sini adalah dari 4 garis ini, manakah yang memotong kedua garis ini di dua titik yang berbeda. Kita cek saja untuk kedua garis ini, triknya bisa kita melalui gradiennya ya. Kita cek di sini gradiennya, ini kan koefisien dari variabel x ini kan 2 ya, dalam satu ruas. Berarti di sini gradien kita anggap misalkan ini adalah garis 1, berarti M1 sama dengan negatif 2. Berarti yang ini kan di sini 1, ini 2 ya, berarti gradien ini kita anggap garis 2, berarti M2-nya adalah negatif setengah. Nah, di sini kedua garis ini jelas bukan dua buah garis yang sejajar. Misalkan ada garis seperti ini ya. Nah, ini misalkan kita ambil garis ya. Nah, kemudian dari 4 garis ini, mana yang memotong ini di dua titik. Jadi bukan di sini, memotongnya bukan di titik ini ya, titik perpotongan ini, tapi memotong di dua titik. Ya bisa seperti ini, atau seperti ini. Pokoknya di dua titik ya, ini ada dua titik. Kita cek saja di sini ya, ini keterangannya, misalkan kita buat saja M1 itu tidak sama dengan M2. Garis ketiga, artinya dari keempat garis ini ya,
akan memotong kedua garis di atas garis ini jika, nah yang pertama, gradien M3 atau garis yang ketiga yang ada di sini nanti berbeda dengan M1 dan M2. Kemudian yang kedua, tidak melalui titik potong dua garis di atas, seperti yang tadi kita gambarkan. Berarti kita harus mencari titik potong dari kedua garis ini. Kita gunakan saja cara substitusi ya. Ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Kita sudah pindahkan ke sini ya. Jadi X-nya sama dengan 2 kurang 2Y. Ini konsep aljabar seperti ini. Kita lakukan substitusi, kita masukkan di sini nilai X-nya ya. Ini ganti dengan 2 kurang 2Y. X yang ada di sini ya. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 2Y, negatif 4Y. Kemudian ditambah Y sama dengan 4. Ini negatif 4Y tambah Y, negatif 3Y ya. Kemudian ini 4 kurang 4 atau sama-sama kita coret. Ini kan habis ya. Sama dengan 3Y. Jadi 3Y sama dengan 0. Y-nya 0 ya. 0 dibagi 3, 0. Kemudian kita cari nilai X ini ketika Y-nya 0. Berarti di sini X sama dengan 2 kurang 0 ini ya. Dapatlah X sama dengan 2. Berarti titik potong kedua garis ini adalah terjadi di 2,0. Sehingga untuk keempat garis ini tidak boleh memenuhi 3 kriteria. Gradiennya sama dengan kedua gradien ini, kemudian tidak boleh titik potongnya adalah 2,0. Kita cek dari yang paling mudah ya. Ini gradien. Dengan gradien apakah ada yang sama? Yang pertama ini kan gradiennya negatif 1, yang kedua 1, yang ketiga 3, yang keempat ini negatif 2. Oh, ada yang sama dengan ini ya, dengan M1. Berarti persamaan yang keempat ini jelas tidak akan memotong kedua garis ini, karena ini kan sejajar dengan garis ini. Karena M1 ini akan sama dengan M yang ini. Kita sebenarnya sudah bisa mengeliminasi pilihan ya, karena 4 sudah tidak memenuhi. Berarti ini bukan, ini juga bukan, karena ada 4-nya. Tinggal kita di sini melihat 1, 2, 3, 1, 3. Artinya 1 dan 3 berarti benar ya. Kita tinggal ngecek nomor 2 saja di sini. Kalau gradien jelas beda ya. Kemudian kita cek dengan ini. Kita cek X-nya ganti dengan 2, berarti Y sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini cocok, ini sama nih. Berarti memotong di perpotongan titik kedua garis ini. Artinya yang nomor 2 ini juga tidak memenuhi. Berarti pilihannya jelas adalah yang B, 1 dan 3 saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7A. Nah, ini belum diketahui ya berapa bilangannya. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? 1. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9. 2. Median kumpulan data tersebut 5 bila A sama dengan 7. 3. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A sama dengan 6. 4. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A sama dengan 5. Ini pilihannya ada 0, 1, 2, 3, 4. Langsung saja kita bahas. Kita cek saja ya langsung ke sini ke pernyataannya. Ini rata-ratanya akan 6 apabila A-nya 9. Kita cari saja langsung ya. Kita gunakan rumus rata-rata. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dibagi ada berapa data? Ada 4 data di sini ya. Kita jumlahkan saja. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, 24. 24 dibagi 4, itu hasilnya adalah 6. Berarti ini cocok ya, rata-ratanya 6. Pernyataan pertama ini benar. Kemudian pernyataan kedua, ini membahas mengenai median, nilai tengah. Di sini datanya genap. Berarti ini ada 4 data ya. Berarti untuk mencari median, data kedua ditambah data ketiga. Di sini berapa untuk A-nya? Oh ya, 7. Jadi ingat sekali lagi, untuk menentukan median, datanya harus diurutkan ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketika A-nya 7, berarti ini sudah terurut ya. Tinggal kita jumlahkan saja.
Untuk mencari median, 5 tambah 7. Data kedua dengan data yang ketiga. Dibagi 2. 5 tambah 7, 12. Dibagi 2, hasilnya adalah 6 ya. Di sini cocok apa tidak? Tidak. Karena di sini katanya berapa? 5. Berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian yang ketiga, jangkauan. Jangkauan itu kan data terbesar dikurang data yang terkecil. Kumpulan data tersebut 4 bila A sama dengan 6. Jadi kalau kita masukkan A-nya di sini 6, yang terbesarnya kan 7, terkecilnya 3. 7 kurang 3, 4. Oke, cocok ya. Pernyataan yang ketiga benar. Kemudian, pernyataan yang keempat, modus, artinya nilai atau data yang paling banyak muncul. Kumpulan data tersebut 3, bila A sama dengan 5. Kalau dimasukkan A ini 5, berarti yang sering muncul kan 5 ya, bukan 3. Berarti ini yang keempat pernyataan yang salah. Nah, sudah kita dapatkan berapakah banyaknya dari 4. Ini hati-hati ya, jangan sampai terkecoh. Ini bukan mencari pernyataan yang keberapa yang benar. Jangan sampai pilihannya 1, 3, ini bisa dipilih antara salah satu. Tetapi sini dari 4 pernyataan ini berapa banyaknya? Berarti di sini yang benar hanya 2, 1, dan 3 saja. Jawabannya adalah C. Oke, sementara kurang lebih 5 soal pengetahuan kuantitatif dulu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Masih ada soal-soal berikutnya ya untuk persiapan UTBK 2023. Insya Allah, ikutin terus channel Kang Sam ini. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah ya dalam membahas soal-soal persiapan UTBK ini. Dan soal ini insya Allah akurat ya karena diambil langsung dari website BP3 Kemdikbud yang mekanisme atau peraturan terbaru. Apabila ada pertanyaan, saran, masukan, kritik, ataupun bahkan koreksi ya, silahkan langsung saja cantumkan komentarnya di bawah video ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share ke pemirsa yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.